Sahabat PPKS, saya Atika dari Kecambar Sawit PPKS. Pada hari ini, saya ditemani oleh planters yaitu Pak Akbar dan Pak Anggono yang berlokasi di Pasaman Barat di Kecamatan Luhak Nanduo. Selamat pagi Pak Akbar, Pak Anggono. Apa kabar Pak? Kabar baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya, alhamdulillah Bu. Gimana nih Pak kondisi kebunnya? Kayaknya baru panen ya Pak? Iya, alhamdulillah kami baru panen Bu. Ini varietasnya DP Simalungun. Hasilnya melimpah Bu, seperti yang kita lihat sekarang nih. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Pak. Lebih dari target berarti ya Pak? Seolah lebih dari target. Ini tahun tanam keberapa Pak? Ini tahun tanam 2014. Yang sebelumnya kami tahun 81, kita replanting tahun 2013. Oh, gitu. 2014 kita tanam kembali dan sekarang kita panen umur 9 tahun. Oh, dari 81 ya Pak? 81. Berarti kabarnya ini merupakan pilihan tertua ada di sini ya Pak, di KUD Bapak ya? Kami sekarang ini adalah generasi kedua dari penerus keanggotaan di Koperasi Perkebunan Sawit Perintis. Yang pertama itu adalah orang tua kami yang tadi mendaftar di Produk Perkebunan Opir tahun 81-82. Yang Produk Perkebunan Opir ini adalah kerjasama dari pemerintah Indonesia dan pemerintah rakyat Jerman, di mana Jerman yang mendanai, kemudian tenaga teknis dari pembangunan kebun adalah PT P6. KBS Perintis ini terdiri dari 26 kelompok 1 sampai 26 yang terhampar dari barat ke timur dengan luas 1012 hektar. Jadi terhadap replanting tadi untuk tahun 2013 kami replanting itu karena produksinya sudah rendah, sudah kira-kira 13 sampai 15 ton per hektar per tahun. Jadi kira-kira 1 ton lebih, dan itu pokok atau pohon sudah terlalu tinggi, kami tidak sanggup lagi untuk memanennya. Kami replanting di tahun 2013 di Desember, kemudian di Januari sampai April kita koordinasi dengan PPKS untuk varietas penanaman baru. Kita dianjurkan kembali untuk memakai bibit DP Simalungun. Jadi 4 bulan waktu penanaman untuk yang 1012 hektar ini. Yang dari PPKS Bu, ini bukannya sekarang saja, dari dahulu kami sudah ke PPKS. Jadi kami ditunjuki budidaya sawit, pemupukan, semuanya ditunjuki. Kemudian ketika akan replanting, kami juga dikasih penyuluhan terhadap tanaman apa yang bisa dipakai atau digunakan oleh petani sebagai tanaman sela untuk menambah pendapatan petani. Dan pada waktu itu kita dikasih petunjuk palawija yang itu adalah padi, kemudian kacang kedelai, ya Pak ya, kacang kedelai. Hanya karena kami kesulitan bibit dan penjualan, kami lebih memilih tanaman jagung. Jadi dengan adanya tanaman sela tadi, alhamdulillah yang kebun anggota ini bisa kita planting, sementara anggota juga bisa bekerja di kebunnya sendiri, juga bisa memperoleh pendapatan. Jadi yang anggota secara umum tidak boleh terputus pendapatannya. Kemudian juga kami ada sedikit tabungan dari anggota tadi, sejumlah 26 juta rupiah per orangnya. Jadi 1 juta per bulan kami kembalikan, uangnya dari koperasi, kami kembalikan sebagai pembeli makanan pokoknya. Yang lain-lain dia dapatkan di kebunnya sendiri, begitu Bu. Yang tanaman sela yang disampaikan itu kan sangat bermanfaat bagi kami. Bahkan di KBS Perintis ini sempat dicanangkan sebagai program integrasi jagung dengan kelapa sawit seluas 1000 hektar oleh Bapak Menteri Pertanian waktu itu, Pak Amran Sulaiman. Yang lainnya juga ketika sudah TM1, kami juga dikunjungi lagi oleh pihak BPKS meninjau hasil tanaman yang ada, kemudian untuk mengetahui jumlah penyakit yang menyerang tanaman. Jadi banyak sekali bantuan dari BPKS. Saya artinya mungkin ya masih generasi yang masih muda atau juniornya lah ya. Cuman dalam arti kata memang sejak tahun 2004 kami secara pribadi juga bergabung sebenarnya di KBS Perintis dan kebetulan jadi karyawan, dan waktu itu juga saya pribadi sebagai PL hama penyakit. Dan alhamdulillah juga artinya dari beberapa tahun kami menjadi karyawan ini kita ada pelatihan-pelatihan ya, pelatihan yang diakomodir oleh PPKS Medan terutama. Dan di tahun 2008 kami juga sempat dikirim ini ke PPKS dan ke Bukit Sentang, perbatasan dengan Aceh. Itu di sana masalah pembibitan dari awal, cara pengambilan atau penyerbukan itu kami diajari semua. Ya cuman yang dasarnya kami dapatkan waktu itu. Dan alhamdulillah sampai di sini juga ilmu itu masih kita aplikasikan, dan sampai sekarang kiblat kita memang PPKS sebenarnya. Semuanya kita masih mengakomodir dari PPKS pada umumnya.
pada rekan-rekan petani kelapa sawit di seluruh Indonesia yang swadaya ataupun yang berkelompok. Pertama, kalau kita akan replanting, kami memang butuh sekali bimbingan dari BPKS, karena yang disampaikan tadi, untuk replanting awal itu kita harus tentukan batas kebun dulu. Dan ini kami alami ketika pohonnya sudah tumbang, nanti dari pihak luar itu akan mengklaim ini tanah saya, ini tanah saya. Jadi yang paling utama adalah menentukan batas dari masing-masing kebun kita di kelompok ataupun di koperasi. Yang kedua, sudah banyak dari perkembangan ilmu. Kalau yang pertama kami ambil bibit DP Simalungun, ini sudah sangat terbukti. Kita dapat dulu 33 ton per hektar per tahun pada tahun siklus yang pertama. Untuk siklus yang kedua kita sudah mencapai 32 ton per hektar per tahunnya. Dan mungkin kawan-kawan di petani lain untuk tanamannya sudah berbeda, sudah jumlah tegakannya sudah 130 atau 143, kami tetap 126 batang, dan ini alhamdulillah masih mencukupi. Yang kedua, terhadap planting ini kita juga harus ada rekam jejak terhadap tanah kita. Mungkin tanah kita pernah endemik Ganoderma, itu harus kita buat perlakuan khusus. Dan yang terutama sekali, kalau kita di kelompok atau koperasi, kita juga harus memikirkan anggota. Kalau pendapatan anggota terputus, kita harus ada pendapatan lain atau ada cadangan untuk pendapatan anggota. Kalau untuk lahan dan sistem atau manajemen di koperasi masing-masing itu tergantung lah faktornya yang mempengaruhi. Cuman kalau dari sisi teknis, kami ya mungkin yang sudah merasakan dari awal, ya artinya dampak positif dan negatifnya. Tapi kalau kami melihat positifnya lebih banyak ini. Kita bergabung dengan BPKS dari awal, ada bimbingan ya, secara teknis. Kami cukup puas, dan alhamdulillah sampai detik ini juga kami masih meminta apapun itu ilmu yang didapatkan, karena artinya zaman ini kan tetap berkembang. Yang melakukan riset ini BPKS, dan dari beberapa pengalaman di lapangan ya ada komputer di luar sana, cuman kami melihat BPKS masih nomor satu lah, masih bagus gitu. Ya artinya sampai kapan mungkin nanti kami tetap menyampaikan ke generasi penerus, tongkat estafet ini berjalan. Kami yakin dan percaya yang di PPKS ini mesti menjadi yang terbaik, yang terbaik. Wah, menarik sekali ya Pak, perjalanan dari kebun Bapak ini yang awalnya tergabung dalam PIR sekarang sudah milik sendiri ya Pak. Sendiri, Bu, ya. Sudah bergerak sendiri ya Pak. Semoga tips and trick replanting dari Pak Akbar dan Pak Hanggono sangat bermanfaat bagi pekebun di luar sana ya Pak. Seolah bisa dipakai oleh kawan-kawan untuk mencontoh ke Kabeh Plantis kebun OPIR. Iya, baik Pak. Artinya begini Bu, ketika kita bisa berbagi ilmu ya dengan kawan-kawan yang lain di luar sana, kita lebih yakin lagi ilmu yang kita dapatkan selama ini di BPKS sudah kami nikmati sampai detik ini, alhamdulillah bisa untuk menghidupi keluarga-keluarga kami di sini. Iya. Jadi acuan ke depan bagi kawan-kawan di luar sana hendaknya nanti. Amin Pak, semoga ya Pak. Amin. Baik, terima kasih waktunya Pak Akbar, Pak Hanggono. Saya mau berkunjung ke pekebun yang lain nih Pak. Terima kasih Pak. Kecamatan Sawit PPKS, mendidik, melayani, mendampingi. Itu dia tadi kisah inspiratif dari salah satu sahabat PPKS di Pasaman Barat, Luhak Nanduo. Tips and trick replanting tadi jangan lupa diterapkan ya sahabat PPKS. Tunggu kami di Kecambat Trip episode selanjutnya.